Jauh-jauh hari sebelum ini kan saya sudah laporkan. Iya. Merubah akte yang dilakukan oleh IDP, Indra Warga Dalam dan Adnan Pandu, lalu memasukkan keterangan palsu pada akte berikutnya. Saya mohon untuk merapatkan barisan, melakukan konsolidasi, karena tantangan masih sangat luar biasa. Rupanya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum juga bisa bernafas lega. Setelah status tersangka yang dijeratkan kepada Bambang Wijoyanto, satu persatu laporan masyarakat terus dicatatkan ke Mabes Polri. Hari Sabtu 24 Januari 2015, giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang disasar pelaporan masyarakat. Adnan Pandu dilaporkan telah merampas dan menguasai kepemilikan saham secara ilegal dari kasus yang pernah ditanganinya pada tahun 2006. Dan sehari kemudian atau hari Minggu 25 Januari 2015, mantan Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang bahkan kembali muncul ke permukaan. Sang mantan bupati ini melaporkan kasus dugaan suap atas nama Bambang Wijoyanto. Pemirsa, ada apa sebenarnya dengan gerakan-gerakan pelaporan kasus atas nama pimpinan KPK ini? Benarkah lembaga ini akan mati perlahan-lahan? Setidaknya ini tujuan sejumlah pihak-pihak tertentu. Ikuti ulasannya di Realitas. Boleh jadi hari Jumat 15 Januari 2015 adalah hari keramat bagi Bambang Wijoyanto. Di hari yang sama, ia ditangkap anggota Bareskrim Mabes Polri. Mantan Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang juga melaporkan dirinya ke Mabes Polri. Bambang dilaporkan atas tuduhan dugaan suap dalam kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada tahun 2010 silam. Ilmotan oleh BW gitu loh ya. Tapi menurut Bapak ini memanfaatkan momen nggak sih Pak? Siapa? Ini Oh, pemanfaatan. saya nggak memanfaatkan momen. Jauh-jauh hari sebelum ini kan saya sudah laporkan. Iya, tapi kalau yang dianggap benar kan pelaporan yang kemarin oleh Pak Sabran itu, Pak. Yang mana saya tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu, Pak. Karena memang ada pidananya. Pidananya emang berupa apa, Pak? BW, demikian Bambang Wijoyanto biasa dipanggil, dilaporkan oleh Bonaran terkait keterangan mantan Ketua MK Akil Mokhtar dalam pledoinya di persidangan yang menjerat dirinya. Saat itu, Akil menyebut Bambang pernah meminta tolong dirinya terkait sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. Bonaran Situmeang tak lain adalah mantan Bupati Tapanuli Tengah yang dijerat oleh KPK atas pengembangan kasus suap Akil Mokhtar. Diduga, Bonaran telah menyuap Akil agar bisa dimenangkan dalam sengketa Pilkada Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bonaran yang juga lama menjadi pengacara ini diduga telah mengalirkan suap 1 miliar rupiah kepada Akil. Bonaran yang disangka melanggar pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor ini telah meringkuk di rumah tahanan KPK Cabang Guntur, Jakarta Timur sejak 6 Oktober 2014 silam. Saya meyakini kasus yang ditujukan kepada saya itu diada-adakan. Kasus itu direkayasa. Fakta-faktanya fiktif. 2 pekan terakhir ini boleh jadi adalah pekan yang berat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana tidak, sejumlah pimpinan lembaga ini juga terus digempur beberapa tudingan miring korupsi. Menyusul BW, Sabtu 24 Januari 2015, giliran Adnan Pandu Praja yang juga menjabat Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan dilaporkan ke Mabes Polri. Pelapornya adalah Mukhlis Ramlan, kuasa hukum PT Desi Timber. Adnan dilaporkan terkait dugaan perampasan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desi Timber yang berkedudukan di Berau, Kalimantan Timur. Peristiwa ini disebutkan terjadi pada tahun 2006 lalu. Jadi merubah akte yang dilakukan oleh IDP, Indra Warga Dalam dan Adnan Pandu, lalu memasukkan keterangan palsu pada akte berikutnya. Jadi mereka hanya sebatas kuasa hukum dan dicabut sudah kuasa hukumnya pada 2005, tetapi melakukan aktivitas
dan melakukan konflik internal keluarga. Jadi bagi kami ini luar biasa jahatnya orang ini gitu. Justru saya di sana cuma sebentar, cuma setahun. Di PT Desi itu Pak? Iya, PT Timber. Desi. Kemudian saya masuk ke Monas, saya lepas semuanya. Dan sudah diklarifikasi oleh panitia seleksi ketika saya masuk ke Monas. Ketika itu tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya mengikuti seleksi di KPK. Lagi-lagi di screening lagi dan nggak ada apa-apa lagi. Tak cuma BW dan Adnan Pandu, sebelumnya sang ketua KPK Abraham Samad juga sudah lebih dulu dijadikan sasaran tembak. Hanya 2 hari berselang setelah penetapan status Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka KPK. Di sosial media bertebaran foto-foto yang mirip sang ketua KPK dengan Putri Indonesia 2014. Dia mengingatkan saya tentang masa-masa lalu. Dia bilang, ini pasti nanti saya, menurut BW, dia udah bilang bahwa kalau dia mau dikriminalisasi lewat kasus ini. Ya, jadi dia sudah ngomong semalam sama saya dia bilang, Pak Bram, antum itu senangnya yang mana? Kalau kita dua-dua ditahan, kita di markas Brimob saja di Depok supaya dekat rumah saya, istri saya bisa antarkan makanan buat saya dan saya kasih makanan saya buat Anda, dia bilang begitu. Kalau di jauh-jauh dia bilang kita tidak bisa diperhatikan. Jadi itu yang ngomong sama saya begitu. Jadi saya bilang antum tidak usahlah begitu-begitu. Kita ini masih dibutuhkan sama orang. Itu sebabnya jangan heran bila dukungan elemen masyarakat terus mengalir untuk melindungi institusi KPK dari upaya-upaya pelemahan gerakan anti korupsi. Massa terus menyemut di halaman gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan moral bagi institusi pemberantasan korupsi yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-11 pada tanggal 29 Desember 2014 ini. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke untuk tetap menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan kita kembali berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi pemberantasan korupsi dan melawan aksi-aksi pensaliman dan kriminalisasi terhadap KPK. Berbondong-bondongnya pelaporan kasus ke Mabes Polri atas beberapa pimpinan KPK ditengarai publik sebagai upaya pelemahan KPK. Hentikan penyidikan perkara Bambang Wijoyanto dan perkara pimpinan KPK yang lainnya. Setuju? Yang kedua, batalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Setuju? Yang ketiga, Presiden perlu segera menerbitkan Perpu untuk memberikan kekebalan hukum kepada pimpinan KPK selama menjabat KPK. Setuju? Dukungan bahkan mengalir dari jajaran pimpinan KPK pendahulunya. Karena itu, Presiden Joko Widodo pun didesak untuk segera mengambil sikap dalam kasus ini. Terlebih, dengan penetapan kasus tersangka bagi pimpinan KPK, berarti satu persatu kursi pemimpin akan berkurang. Sementara sesuai undang-undang, KPK dikelola secara kolektif kolegial dengan melibatkan 5 orang pemimpinnya. Saya tunduk pada konstitusi, pada undang-undang, dan kemaslahatan kepentingan publik. Sebabnya saya mengajukan surat itu dengan alasan di atas kepada pimpinan KPK. Sehingga nanti pimpinan KPK lah yang akan menentukan lebih lanjut. Jadi saya mengajukan surat itu kepada pimpinan KPK. Ya, pimpinan KPK lah yang nanti akan menentukan lebih lanjut permohonan saya itu. Karena saya sebagai salah satu komisioner harus bertindak secara kolegial. Itu sebabnya saya ajukan surat itu kepada pimpinan KPK. Intinya, saya selaku pribadi kecewa kejadian ini terjadi. Oh gitu. Ya. Presiden Jokowi
selaku Presiden harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Jokowi tahu apa yang mesti dia lakukan.